Halo, ketemu lagi bareng gue Niko. Di depan gue ada controller dari Rexus yang versi Cygnus AX7. Dan ini setahu gue ya, dan mohon koreksi kalau misalkan gue salah, controller pertama yang emang brand Indonesia yang covernya bisa diganti-ganti. Oke, di sini kan ada controllernya dan juga ada dockingnya. Karena pas launching gitu ya, sampai tanggal 2 September nanti, docking ini akan free di paket penjualannya. Oke, kita buka satu-satu ya. Jadi ini tuh boxnya yang versi-versi emang flagship. Karena ya ketika kita buka, nah lihat, dia akan buka pelan-pelan kayak gini. Jadi bukan cuman case yang cuma transparan doang dan langsung kelihatan si controllernya. Nah ini kita tuh dapat macam-macam guys. Salah satunya casing. Gila kan? Udah, di box itu cuman itu doang, langsung casing, dan ini ada buku guide-nya ya kayak biasa. Kita langsung simpan aja dan ke menu utamanya. Case sendiri tuh tebal ya. Dia tuh bagian luarnya tuh agak kayak dari rubber gitu. Jadi ini beneran kalau kebanting-banting dia lumayan kaku juga gitu, nggak akan terlalu ketekan si bagian dalamnya. Ketika kita buka casingnya, jebret, kita akan langsung ngelihat dua case berbeda. Yang warna putih dan yang warna hitam. Karena ini case-nya emang bisa dilepas kayak yang tadi gue bilang. Dan lepasnya itu low effort, kita nggak harus lepas dulu si analognya, tombol-tombolnya nggak usah. Tinggal langsung cekrek, dia terlepas. Dan tinggal di-replace pakai yang warna putih. Dia tuh casingnya sistem magnet gitu ya guys ya. Nah ini nih, ada 4 titik. Jadi ya ketika lepas pasang, dia nggak harus ada semacam knop ataupun kaitannya. Nggak usah takut patah gitu. Dia akan tetap aman. Gue sih sempat nyari informasi dan nanya-nanya nih ke tim Rexus gitu ya. Ada nggak case yang lain? Katanya belum ada rencana. Tapi gue yakin, harusnya kalau misalkan teman-teman Rexus nanti bikin beberapa case yang varian lain dengan harga yang affordable, kita pasti pengen beli. Tapi udah, nanti akan bahas lebih panjang. Di sini juga kita dapat kabel gitu ya. Dan juga ada dongle. Dongle di mana? Di dalam. Dibuka casingnya dan tinggal ditarik. Beuh, ini enak banget. Akhirnya kan kita nggak usah takut si dongle itu hilang kalau misalnya kita bawa-bawa keluar. Mungkin ini salah satu keluhan yang didengar juga sama tim Rexus. Karena dulu, nah, yang Daxa Asteria ini kan, lihat dongle-nya sekarang gua karetin. Biar nggak hilang gitu. Soalnya ya gimana gitu, pengen nyimpen dongle di mana kan, nggak selalu dongle itu kan nyolok ke laptop ataupun ke PC gitu. Akhirnya gua karetin biar dia nggak hilang. Tapi ini udah di dalam, tinggal taruh, terus tinggal tutup casing, udah aman. Kita juga dapat ini ya, opsi dari D-pad-nya. Kita dapat 3 gitu. Ada yang arrow-nya jelas gitu ya, yang berbentuk plus. Ada juga yang datar, dan yang ini yang lebih flat lagi, yang menyerupai kayak kontrolernya Xbox Series X. Dan ya kayak tadi sih, cara bukanya gampang sih, tinggal ditarik aja bagian D-pad-nya, terus ya udah tinggal tempel yang baru. Dan juga ini dongle-nya. Kalau dari packaging sih sederhana ya, jadi gue langsung lihat ke dongle-nya aja. Kita dapat kabelnya juga untuk dongle-nya. Dan ya udah, nanti dongle-nya akan bisa langsung ditempel. Cekrek. Dari tadi kan gue bilangnya dongle ya, docking maksudnya. Dan juga di bagian bawah dockingnya ada buat nyimpen dongle gitu. Jadi kalau misalkan kita colok ini ke PC ataupun ke laptop gitu ya, buat ngecas, dia juga bisa sekaligus dipakai buat konektivitas dongle. Jadi akan terus tertanam di bawah sini. Nah, langsung bahas di controllernya ya. Gue pengen bahas connectivity-nya dulu. Ini yang harus jadi catatan buat kalian semua. Jadi dia tuh nggak support sama Bluetooth. Dia hanya wireless dan juga wire. Kalau wireless kan dia pakai dongle ya. Dan kalau wire ya tadi si kabelnya tinggal colok gitu. Dan dia supportnya itu untuk PC, Nintendo Switch, dan PS3. Itu kenapa nggak bisa support buat di Android gitu ya, ataupun di iOS ya, karena dia nggak ada konektivitas Bluetooth-nya. Tapi setahu gua, biasanya yang kayak gini tuh bisa pakai dongle OTG buat dicolokin ke Android-nya gitu. Tapi ya ekspektasikan kalau misalkan kalian beli ini ya untuk main di komputer lah, ataupun di laptop, ataupun main Nintendo Switch, atau tadi PS3 ya. Karena dia pakai dongle juga ataupun wire gitu ya. Tadi gue juga sempet tes si input lag-nya, dia nice, bisa dapat di rata-rata 1 milisecondan gitu. Nah ini kan kalian bisa lihat datanya ada di bawah 1, sesekali dia ada yang di atas dikit gitu ya, tergantung cara kita mencetnya. Tapi overall udah bisa dibilang ya dia mendekati ke 1 milisecond untuk input lag-nya. Oke, kita akan masuk ke bodinya. Untuk bodinya sendiri bagian depannya tuh ngedoff ya, dan dia polos banget gitu desainnya. Nggak ada aksen apapun, tapi di bagian belakang dia ada tekstur kayak gini. Kalau dari gue sih agak sayangnya, karena ini tekstur tuh dia desainnya lumayan oke gitu, tapi dia di belakang, sedangkan depannya polos banget. Mungkin nanti kalau misalkan ada update lagi gitu ya, jual casingnya doang, mungkin 100 ribuan, gue rasa itu masih make sense, akan nice banget sih. Karena sayang, karena nanti kalau misalkan kita lihat, dia dari segi build quality-nya nice banget sebenarnya. Ngomongin soal feel, kita langsung ke buttonnya. Nah, dia tuh di bagian AXB-nya, tombolnya tuh yang feel-nya tuh clicky. Jadi dia travel distance-nya pendek, nggak setinggi ataupun nggak sejauh yang controller yang biasanya gitu ya, tapi dia clicky. Ini bikin feel unik yang dimana
nggak berasa cheap sama sekali, percayalah guys. Dan itu juga berlaku untuk semuanya, tanpa terkecuali. Kan kalau misalkan kita ngelihat tombol yang bagian LR-nya nih, yang bagian atasnya, ini juga firm banget, berasa beratnya pas, enak gitu ya, nggak berasa kayak kopong. Dan ini buat tiap sisinya, semuanya sama-sama empuk ya, jadi nggak ada bagian yang lebih keras kalau dipencet. Jadi kalian pengen posisikan tangan, mencet di trigger sebelah manapun, akan tetap enak, feel-nya sama. Untuk di-padnya juga enak, di-padnya tuh nggak berasa apa ya, kayak yang cuman asal mencet gitu loh. Analognya termasuk tombol-tombol start, turbo, select, ininya pun ketika dipencet sama sekali nggak berasa kayak dia tuh ringan ataupun cheap. Nah, yang paling menarik, kalian bisa lihat di belakang. Nah, ini makro buttonnya. Wah, tim Lexus, GG. Ini baru posisi yang sangat-sangat nyaman. Sekarang tuh gue adalah pengguna aktif makro button. Karena gue tuh main pakai Steam Deck sekarang. Mayoritas gue main pakai Steam Deck. Ketika gue kemarin, gue kan ada PS5 baru ya, flexing. Nah, controllernya itu tuh nggak ada bagian back buttonnya ini. Buat gue agak menyusahkan. Karena gue tuh sering banget pakai ini, terutama di game RPG, untuk pencet L3 ataupun L4. Karena kalau misalkan di game RPG itu, kita pengen lari tuh kita pencet L4 ini. Dipencet terus dia akan lari. Nah, kadang tuh melelahkan gitu loh buat mencet terus, makanya gue pindahin ke belakang. Dan itu selalu gue pakai. Dan ini posisinya sangat-sangat enak. Ini nggak akan bikin kita kepencet. Kalau misalkan kita nggak pengen pencet, karena posisi tangan kita akan seperti ini. Tapi ketika kita pengen mencet, tinggal kayak gini. Cek. Enak banget. Dan ini sangat elegan ya, dari segi bentuk tombolnya ya. Dia kayak seakan metal, cuman ini kayaknya sih plastik ya, tapi dia padat. Dan ya suaranya tuh, nice banget. Dan gue sih lebih suka buat yang putih ini ya, karena bikin aksanya itu jadi beda. Belakangnya hitam, depannya putih. Nah, enak gitu dilihatnya. Mungkin kalian yang suka custom juga bisa lepas bodinya kayak gini, terus kalian pilok sendiri, ataupun kalian set brush sendiri. Itu udah jadi sesuatu yang menarik sih. Oke, langsung aja kita tes. Ini juga udah Hall effect, kalian bisa lihat bagian circularity-nya. Dengan mudah dia dapat 0% untuk kedua analognya. Dan ini bagian triggernya ya, ini tuh detail banget. Kalian tuh bisa lihat di sini tuh ada 3 mode sebenarnya si triggernya. Jadi ada yang dalam, terus medium, dan juga yang cuma satu input. Nah, kalian bisa lihat inputnya di sini, ya kan? Dan ketika gue pencet dikit aja, dia udah akan langsung respon. Jadi dia emang responnya nggak ada yang waste ketika kita mencet kayak gini gitu. Itu bikin sangat-sangat enak buat main game model-model Forza racing kayak gitu. Ketika gue tes di Tekken juga, gue bisa bilang ini D-padnya mantep banget. Serius guys. Karena sejujurnya kan gue selalu bilang juga ya, kayak misalkan Rexusnya kemarin, gue bilang itu kurang rekomen buat main Tekken. Karena ya, berasa ada miss gitu kalau misalkan mencet. Tapi kali ini enggak. Gue combo jalan semua gitu. Ketika gue harus mencet kiri, ya beneran kiri. Enggak kiri sambil bawahnya kepencet gitu, enggak gitu. Wah, itu asik banget. Jadi semua genre game masuk gitu pakai controller ini. Terus kalau misalkan kalian lihat di sini tuh ada button kecil ya. Sebenarnya ini bukan macro button. Ini sebagai function button aja. Buat ngatur kayak turbo, warna, controller gitu ya. Buat bikin kita makin gampang. Karena kan kita kadang suka bingung ya. Aduh, ini kombinasi tombolnya apa nih buat ganti lampu gitu. Karena dengan adanya function button ini, minimal kita udah lebih tahu, ya udah pasti harus mencet yang tombol antara kedua ini. Nah, kayak contohnya gue pengen atur lighting. Ketika gue tuh lighting ya, ketika pencet FN kayak gini, dia akan langsung ganti-ganti mode lightingnya. Dia punya 3 mode lighting ya. Yang RGB, terus color breathing, ganti-ganti warna, sama single color, yang juga setiap single colornya ya warnanya bisa kita ganti-ganti sesuai yang dia dikasih gitu. Dan juga bisa atur brightness-nya ya, karena beberapa dari kalian mungkin nggak suka dengan warna yang terlalu terang, tinggal dikecilin dari brightness-nya. Udah gitu bisa atur juga, tadi ada vibration-nya. Ini vibration-nya sampai 4 mode gitu, yang 4 mode kekuatan getaran. Dan ya tadi ketika kita buka case-nya, kita bisa melihat roda motornya itu berputar gitu. Dan di RGB ini, kalau misalkan kita buka tuh, kita bisa ngelihat ada satu lampu di sini guys, yang tulisannya Cygnus. Sayang banget ya, teman-teman Rexus mungkin kayaknya emang harus deh bikin versi case-nya mungkin yang lebih transparan atau apa. Karena sayang banget, di sini ada lampu dan ada merek Cygnus-nya, tapi nggak kelihatan gitu kalau misalkan dia ditutup si case-nya. Dan gue pribadi ya, kalau misalkan pengen main Tekken, gue lebih enak case-nya dibuka kayak gini. Karena si tombol itu jadi berasa dalam gitu loh. Kita lebih punya space lah, nggak kepentok sama si casingnya ketika mencet. Tapi bukan berarti nggak enak juga ketika case-nya ditutup. Karena gue selama pengetesan juga case-nya selalu ditutup kok. Dan itu kan spesifik untuk game model-model Tekken. Tapi kalau game model RPG, The Witcher, Cyberpunk gitu ya, ataupun game racing kayak tadi, sebenarnya nggak ada masalah dengan kondisi ya ditutup kayak gini. Polling rate-nya juga udah sampai 1000 Hz, yang dimana ya artinya dia akan semakin banyak bisa dapat kerapatan input gitu. Kalau misalkan kita ada yang
rusuh gitu ya, pecah terus, dia si inputnya akan masuk lebih presisi ya ke komputer kita. Baterai 1000 mAh dan juga jack 3,5 mili untuk audio output. Nah, ini si softwarenya. Di situ kita bisa atur macam-macam sebenarnya. Apa yang udah tadi kita atur di awal. Kayak ini button mapping, dan sebenarnya bukan cuma makro aja nih yang kita set, tapi semua tombol tanpa terkecuali gitu ya. Walaupun sebenarnya kita bakal jarang sih ya ganti-ganti. Masa arrow kita ganti jadi XB kan agak lucu gitu ya. Cuman intinya di sini akan lebih kelihatan gitu dia tombolnya kayak apa aja. Kalau amit-amit ada yang keganti juga gitu ya, kita bisa mapping lagi di sini ataupun nge-reset gitu. Terus joystick ini buat ngatur dari dead zone-nya terutama gitu. Jadi bisa jadi kalau misalkan sekarang dia gerak segini, nah dia baru nyampe ke ujung. Kalau misalkan si max-nya kita kurangin, ini gua contoh ekstrim aja ya biar kelihatan ya. Lihat nih, pas gua geser, lihat dia sama sekali nggak nyampe ke ujung. Bisa juga dia raw. Kalau raw ini tuh dia emang bentuknya emang jadi lebih apa ya, mengotak gitu. Terus trigger, ini yang tadi udah sempat diatur juga. Ini kan kalian bisa lihat gitu ya. Nah, ini kan kekuatannya kayak gini tuh. Set. Kalau misalkan max-nya kita kurangin, lihat tuh. Dia akan walaupun baru sedikit dipencetnya, atau ini gue yang ekstrim deh. Nah, dia udah nyampe ke atas. Ini gue mencetnya tuh bahkan baru 1/4. Vibration kayak tadi ada 4 mode, mati, terus kekuatan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini lights nih. Jadi ini tuh lampunya bisa diatur untuk 3 sisi untuk setiap bagian analognya. Misalkan ini kita kan oranye, kita ganti jadi ungu, terus di sini jadi kuning, di sini jadi biru. Nah, bisa dilihat kan di sini kan. Dia warnanya akan seperti itu. Dan kita bisa atur si animation circle-nya gitu. Dia pengen warna apa aja ganti-ganti. Ya ini silahkan kalian atur-atur lah, termasuk speed dan juga brightness-nya. Dan ini motion sebenarnya juga salah satunya buat si gyro ya. Yang biasanya emang sebenarnya gue pakai buat ini Nintendo Switch. Tapi gue sih jarangnya ganti-ganti ya, karena yang defaultnya aja udah enak. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih agresif gitu ya, gerakannya lebih tajam, responnya lebih cepat gitu, silahkan diatur-atur sesuka kalian. Gimana? Wah, ini gue bisa sangat merekomendasikan ke kalian. Dan ini benar-benar nice banget dan harganya sangat-sangat bersaing ya. Kalian bisa lihat harganya segini di 549.000 gitu ya saat launching. Dan tadi kita udah dapat dockingnya secara gratis, dapat casingnya gitu ya, dapat 2, dan juga dapat case untuk si controllernya. Ya dari dulu Rexus selalu berpegang untuk jaga kualitas dari si triggernya ya. Karena buat gua selain tombol ya XB ini juga ya triggernya sangat-sangat penting gitu. Dan ini feel-nya empuk banget, enak banget gitu. Dan poin yang sangat-sangat plus yang sangat gua apresiasi adalah tadi dongle-nya ada di dalam. Kita nggak usah takut bawa ini kayak plug and play gitu loh. Jadi nggak harus bawa tas ekstra buat jaga-jaga dongle-nya biar nggak hilang, dikaretin gitu, nggak usah kalau pakai ini. Dan mungkin kekurangannya cuma dari segi desain aja. Dari desain itu tuh bagian depannya ya sangat-sangat polos aja gitu. Dan yang hitam juga kan polos gitu kan. Kalau melihat dengan beberapa saingan yang lain ya secara desain tuh lebih mencolok. Mungkin itu jadi beberapa kontra ya buat orang-orang, aduh gimana nih, gue suka mungkin sama build quality-nya tapi desainnya gue pengen yang lebih heboh ataupun pengen yang lebih apa gitu. Jadi semoga lah nanti kalau misalkan kedepannya tim Rexus nggak usah bikin controller versi baru dulu, bikin aja casingnya. Karena ini gue udah bisa bilang semua tombolnya udah nice banget. Aduh, ini makro buttonnya kayaknya nggak ada deh yang sebagus ini deh di range harga segini, gue nggak tahu ya. Karena ini enak banget gitu, beratnya enak, nggak terlalu ringan juga gitu. Asal case-nya dijual dengan macam-macam, mungkin ada yang case special edition kayak dengan collab sama siapa, itu kayaknya akan jadi marketingnya bagus juga sih buat teman-teman Rexus. Yaudah, gimana pendapat kalian? Linknya ada di bio. Dan segera beli kalau misalkan pengen dapat harga promo dan juga ini gratis ya dockingnya. Itu dari gue, semua bermanfaat. Nuhun.